sebagai bentuk konsekuensi. Ini netral ya, netral. Nanti yang bagus itu restitusi. Kita tanya-tanya kesadaran diri dia untuk mengganti, bukan karena disuruh kan juga menghilangkan bukunya diganti. Tapi karena kesadaran diri dengan pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya dia mengganti. Itu yang bagus itu restitusi. Demikian juga ini mulai disuruh untuk mengenakan sepatu syariah di sekolah itu adalah sebagai sebuah bentuk hukuman. Nah kalau hukuman itu sering saya menghukum Pak Fahim, menghukum Pak Asmi, menghukum Pak Linda, menghukum kepada satu anak yang saya membayangkan dampaknya bagaimana sakit hatinya dia pada institusi di SMP 1. Saya mau belajar di sini mana isinya dihukum seperti itu. Ini bedanya di mana Bapak Ibu hukuman dan konsekuensi? Tadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi yang ada dampaknya, ada akibatnya. Kamu melakukan ini maka hasilnya seperti ini. Kemudian kalau hukuman itu buat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan kalau konsekuensi itu buat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau sering dihukum nanti anak menjadi benci terhadap kedisiplinan. Dia akan merasa dipaksa. Tapi kalau konsekuensi anak menghadapi disiplinan karena tadi ada sebab dan akibat. Kemudian bedanya lagi hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agak mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu adalah konsep diri yang tidak baik yang buruk. Sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman itu dia menjadi marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan kesetaraan. Nah, ini kalau dibandingkan dengan restitusi. Kalau hukuman berarti budaya positifnya gagal. Satuan pendidikan di SMP 1 Bawang tidak bisa mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi saya. Kalau konsekuensi ini termasuk sukses, tapi ini posisinya netral. Kalau hukuman itu negatif. Dan yang positif ya ini, yang restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid anak dalam waktu jangka panjang. Korban mendapatkan ganti. Murid mendapatkan penguatan. Masalah yang dihadapi terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk menangani. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian ini penguatan keyakinannya, nilai kebajikannya, apa yang kamu yakini. Ya artinya dia nanti akan berpikir apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Anak menghormati dirinya dan orang lain. Dan ini adalah positif. Dan paradigma kurikulum merdeka saat ini adalah penerapannya ini ketika kasus yang dihadapi oleh anak-anak adalah menggunakan segitiga restitusi. Tidak lagi mendukung, tidak lagi membuat anak merasa bersalah untuk tersakiti. Dan nilai kebajikan apa yang nanti akan kita utamakan ya intinya ini tadi profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia merupakan tujuan dunia yang dicapai setiap individu. Bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini menurut Dr. William Fraser pada teori kontrol tahun 44 bahwa setiap perilaku perbuatan tentu memiliki suatu tujuan positif ataupun negatif. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan dunia yang diinginkan. Ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang kita keluarkan di kurikulum merdeka adalah nilai profil pelajar Pancasila. Yang setiap saat, apakah nanti pada saat pembinaan upacara ini diulang-ulang terus, gitu, pada saat kita masuk pembelajaran ya. Bukan hanya pengetahuan keterampilan, tapi sikapnya kita mau kuatkan yang bagian mana. Apakah itu mandiri atau kreatif? Maka dengan model pembelajaran yang diskusi-diskusi itu tidak kita presentasi teruskan juga, ini nanti akan tumbuh dengan muncul. Hanya kadang kita cermati, saya juga mengalami ya ketika anak sedang presentasi, anak itu kadang ketika mencoba jalan kalimat yang temannya yang lain itu juga menyoraki. Maka ini kita satu yang akhlak yang sikapnya itu bagaimana ketika dia temannya sedang
menyajikan hasil diskusi, dia menyimak apa yang harus sebaiknya dilakukan. Ini anaknya yang baik seperti itu. Nah, ini yang dari motivasi tadi, Bapak Ibu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, maka tadi motivasinya adalah eksternal. Budaya positif dilakukan kalau tadi ada sanksi, ada apresiasi, maka itu adalah motivasinya eksternal dari luar untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau kita melakukan sesuatu karena harapannya adalah apresiasi, ini juga motivasinya eksternal. Tapi kalau kita untuk menghargai diri sendiri, itu motivasinya internal. Ini tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Ini 5 posisi kontrol. Yang penghukum, pembuat rasa bersalah. Ini yang negatif, ini yang 2. Kemudian yang 3 ini yang positif, teman, pemantau, dan manajer. Yang paling bagus ini yang manajer. Nanti praktek ya Bapak ya, latihan supaya kita berbagi praktek baik bersama. Ini yang harus dilakukan kalau identitas gagal ya, kontrolnya dari luar ya, dari rumah. Penghukum dan pembuat rasa bersalah. Poin-poin pentingnya itu kata-kata kalimatnya adalah yang ini. Kalau kita menghargai, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir itu masuk kategori penghukum. Mungkin kan dulu kita pernah ya melakukan yang anak-anak. Mudah-mudahan nanti di sesi setelah ini ke depan tidak ada lagi kita yang menunjuk-nunjuk atau menyakiti dan ini dampaknya pada murid Bapak Ibu yang di paling bawah. Kalau kita terlalu sebagai penghukum, maka nanti anak-anak itu ya akan mengulangi lagi kesalahannya, terus mengulangi lagi. Kalau pembuatan bersalah, anak jadi merasa rendah diri. Tapi kalau teman, anak menjadi lemah, tidak mandiri, tidak tergantung, gitu ya. Nah, yang kita mau kan anak nanti bisa mengevaluasi kesalahannya diri, sangat memperbaiki diri. Yang di posisi kontrol identitas yang sukses sebagai manajer. Ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau anak mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, anak sudah merasa senang, anak sudah dalam penguasaan, kebebasan, bahkan ini sudah terpenuhi ya. Insya Allah nanti pembelajaran kita berpihak kepada usaha didik. Ini kemarin saya dengan anak-anak di kelas 8B dan 8 berusaha untuk menerangkan ini kebutuhan dasar kesenangan gitu ya. Anak-anak kan sebenarnya mainan HP. Ya saya menyampaikan pembelajaran tes LHO dan tes iklan itu dengan menggunakan quizzes ya. Bahkan kemarin ada satu foto tidak tampil di sini. Anak itu karena HP-nya lobet, dia cari colokan, cari cacasan. Tidak duduk tapi sambil berdiri ya untuk mainan quizzes karena dia pengen senang-senang gitu. Nah ini sangat berpihak. Kalau menurut saya ini sangat berpihak pada masalahnya gimana Bapak Ibu ketika ada satu anak yang tidak membawa HP ataupun tidak punya HP, kita fasilitasi, kita penuhi, mungkin dipinjami tablet dari satu-satu kan kita punya banyak. Nah itu nanti akan juga terpenuhi kebutuhan dasarnya, dia nanti merasa nyaman belajar dengan lebih menyenangkan lagi dan asik. Nah itu tadi ini disampaikan di awal ya, mengapa tidak pengaturan saja, mengapa harus keyakinan. Tadi karena kalau pengaturan itu lebih subjektif, sepihak saja.